Oke, sekarang saya akan coba membawakan sebuah kisah atau cerita ya tentang bayi yang mengerjakan tugas akhir skripsi dan kita akan melihat bahwa sebenarnya kita ini sejak kecil sudah bisa mengerjakan skripsi ya, sudah bisa mengerjakan penelitian tugas akhir. Kita diawali dengan sebuah kejadian ya, seorang bayi sedang mulai belajar. Bayi tersebut bermain sendiri di suatu ruangan. Lalu tiba-tiba datanglah suatu makhluk yang tidak pernah ia ketemui sebelumnya. Makhluk yang misterius. Ia pun bingung harus bertindak apa pada makhluk tersebut. Kalau salah bertindak, ia khawatir disakiti oleh makhluk tersebut. Melihat keadaan tersebut, lalu bayi pun mencoba mengingat kembali apa yang telah ia pelajari. Maka ia belajar dari pengalamannya. Ia lalu berpikir dan mengingat pengalamannya selama ini. Apa yang pernah ia rasakan, apa yang pernah ia dengar, apa yang pernah ia lihat. Ia pernah bertemu dengan ayah bundanya dan mengetahui bahwa ayah bundanya sangat baik padanya. Tapi makhluk tersebut tidak mirip ayah bundanya. Tapi ia ingat lagi, dia kumpulkan dulu semua yang pernah ia ketahui. Lain waktu, ia pernah bertemu seekor nyamuk. Wah, ternyata nyamuk itu jahat dan menggigit kulitnya. Ia juga pernah didatangi seekor kecoa. Lalu orang tuanya pun mengusir kecoa tersebut. Oke, ini adalah pengalaman yang sangat berharga bagi dirinya dan pernah ia ingat. Ia pun menyusun sebuah rencana untuk bisa mengetahui apa sebenarnya makhluk itu dan apakah berbahaya. Untuk bisa melatih rasa penasarannya, sang bayi pun menyusun suatu langkah untuk menyelidiki step by stepnya, proses demi prosesnya. Langkah pertama yang akan ia lakukan adalah ia bandingkan makhluk yang pernah ia temui dengan makhluk yang dihadapannya. Apakah sama, apakah beda, apa persamaannya, apa perbedaannya. Kedua, ia bandingkan cara orang tuanya merespon makhluk tersebut dibandingkan orang tuanya merespon makhluk yang lain. Apakah ada perbedaan cara orang tuanya merespon? Ia akan bandingkan. Ia coba menyentuh makhluk tersebut dan melihat responnya seperti apa. Setelah itu, ia melaksanakan rencana tersebut. Yang pertama adalah mencari informasi dan mengolah informasi atau mencari data dan mengolah data tersebut. Ia bandingkan, ternyata makhluk tersebut lebih besar dari kecoa dan nyamuk, tapi lebih kecil dari orang tuanya. Secara visual, sang bayi pun olah di otaknya. Kemudian orang tuanya tidak mengusir makhluk tersebut, tapi malah mengelus makhluk tersebut. Tanya-tanya. Lalu ia lakukan lagi apa yang sudah ia rencanakan sebelumnya. Ia mencoba mendekati makhluk tersebut. Ternyata makhluk tersebut malah menjilat pipi sang bayi, bukannya malah menyakiti bayi tersebut. Ia lanjutkan lagi rencananya. Ia menganalisis informasi yang telah ia dapat dan telah ia olah. Ia menganalisis, melakukan sintesis terhadap informasi data yang telah ia dapat dan telah ia olah. Pertama, makhluk tersebut sepertinya aman baginya. Sementara analisisnya seperti itu ya. Kenapa? Karena ternyata tidak menyakiti dirinya. Kedua, orang tuanya tidak mengusir binatang tersebut. Dan ketiga, ia bersikap lembut padanya. Dan makhluk tersebut bersikap lembut pada si bayi. Oke, kesimpulannya bagaimana? Makhluk tersebut aman dan bisa hidup berdampingan dengan dirinya di ruangan tersebut. Tapi bayi tersebut masih belum tahu apa nama makhluk tersebut. Sang bayi pun merencanakan agar besok mendengar lebih seksama bagaimana ayah dan bundanya memberi nama makhluk tersebut. Oke, inilah akhir dari penelitian sang bayi dan saatnya tidur siang. Oke, jadi sebenarnya makhluk apa sebenarnya itu? Ya, ternyata makhluk itu adalah seekor kucing yang baru saja hadir dan mulai dirawat oleh ayah bundanya. Dan kucing itu pun heran mengapa sang bayi mengamatinya sejak tadi. Tapi sang kucing pun ikut tidur setelah melihat sang bayi tertidur. Oke rekan-rekan, apa yang dilakukan bayi tadi adalah sebuah proses riset sebenarnya ya. Kalau coba kita ulang,
ketika awal bayi melihat makhluk, kemudian tanya-tanya, kemudian dia bingung, muncul kebingungan, dan dia mulai merasa mulai memiliki sebuah pertanyaan yang ingin ia jawab. Itu sebenarnya adalah bab 1, ya. Di latar belakangnya adalah kondisi bayi yang terancam atas makhluk baru, dan rumusan permasalahannya adalah apakah makhluk tersebut berbahaya atau tidak bagi sang bayi. Dan ini adalah awal penelitian bayi tersebut. Dia mulai memulai pertanyaan dan ingin mencari jawabannya. Kemudian ia berpikir dengan pengalaman, dia mengingat-ingat apa informasi yang ia pernah dapat, pengetahuan sebelumnya, ya, ilmu pengetahuan sebelumnya, kesimpulan-kesimpulan yang pernah ia dapat dari pembelajaran sebelumnya. Ini adalah bab 2 sebenarnya, ya. Ini adalah proses studi literatur, mencari informasi dan pengetahuan terdahulu yang mungkin bisa bermanfaat. Ya, kalau kita di tugas akhir skripsi kita mengambil data dari mengambil tulisan-tulisan dari paper, dari buku, ya halnya sama seperti itu, ya. Kalau tadi di bab 1 kita mulai mencari apa sebenarnya masalahnya, dan kemudian merumuskan masalah, merumuskan tujuannya. Oke, kemudian setelah itu tahap ini menyusun rencana, dan untuk mengetahui ini adalah, ya, bayi tersebut membuat perencanaan step by step yang akan ia lakukan untuk bisa menjawab rasa penasarannya yang muncul di bab 1 tadi. Ini adalah bab 3, sebuah metode penelitian. Ya, bayi tadi menyusun suatu rencana bagaimana menjawab permasalahan penelitian, yaitu masalahnya adalah apakah makhluk tersebut berbahaya atau tidak, berbekal pengetahuan dari bab 2 tentunya. Selanjutnya, tahap berikutnya, bayi tersebut mulai melaksanakan rencananya, mencari informasi dan mengolah informasi, mencari data dan mengolah data. Ya, ia lakukan eksperimen kalau perlu, ya. Ya, kemudian ia coba dekati, kemudian ia amati bagaimana orang tuanya berperilaku. Ini adalah bab 4. Ini adalah pengolahan dan collecting data dan pengolahan data. Sesuai rencana yang disusun pada bab 3, bayi mulai mencari data dan mengolah data tersebut. Jika diperlukan, dilakukan eksperimen. Tahap berikutnya adalah bayi tersebut menganalisis informasi yang telah ia dapat dan diolah pada bab 4, yaitu ternyata ada kesimpulan, ada pengetahuan baru yang ia simpulkan, yang ia dapatkan, dan ia ceritakan bagaimana dia bisa sampai pada pengetahuan tersebut. Ini adalah kita sebut sebagai bab 5, yaitu melakukan analisis. Berdasarkan data yang telah diolah sang bayi, ia melakukan analisis yang dapat menjawab permasalahan pada bab 1 tadi. Data dan informasi yang diolah memberikan suatu pengetahuan baru bagi bayi. Oke, ini adalah hal yang baru bagi bayi, dan ini yang kita lakukan juga, ya, dalam penelitian. Setelah bab 4 kita olah data, kita cari data, bab 5 kita tuliskan pengetahuan apa yang kita dapatkan dan bagaimana cara kita sampai pada pendapat bahwa itu pengetahuan yang benar dan itu yang layak kita pada tugas akhir kita. Dan kesimpulannya pada akhir, maka bayi tersebut memberikan kesimpulan yang menjawab pertanyaan pada bab 1 tadi, yaitu adalah secara tegas sebenarnya permasalahan apa, yaitu bahwa ternyata binatang tersebut tidak berbahaya. Dan ia pun memberikan saran apa yang perlu diteliti dan diketahui lebih di kesempatan berikutnya. Mungkin dia akan meneliti apa nama binatang tersebut. Sebelumnya dia hanya meneliti apakah binatang ini bahaya atau tidak. Oke, dan inilah akhir dari penelitian. Dan tidak lupa bayi pun menuliskan mungkin dalam daftar pustaka apa saja pengetahuan-pengetahuan sebelumnya yang ia gunakan. Gitu ya, apa yang sudah di bab 2 dan apa yang ia ulangi mungkin di bab-bab selanjutnya. Oke. Dan ini penelitian ini bisa dilakukan oleh si bayi ataupun dilakukan oleh orang lain. Oke, nah, bagian ini adalah kesimpulan, bagian yang bawah ini adalah saran. Oke. Nah, rekan-rekan semua, ini adalah sebuah rangkumannya, begitu ya. Dari mulai bab 1, kondisi terancam makhluk baru, rumusan masalahnya berbahaya atau tidak. Bab 2, melakukan studi literatur. Bab 3, metode penelitian, ya. Bab 4, pengolahan data. Dia mengolah data dan informasi. Bab 4, bab 3, mencari
memulai rencana untuk menjawab pertanyaan pada bab 1. Bab 4 tadi mengolah data dan mendapatkan data. Bab 5 mengambil hasil, mensarikan data dan informasi menjadi sebuah pengetahuan baru di analisis. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, ya. Menyimpulkan, menjawab pertanyaan pada bab 1 dan memberikan saran apa yang perlu dilakukan pada penelitian. Oke, itu bayi melakukan penelitian dan bisa jadi kucing pun, dan setiap makhluk hidup sebenarnya melakukan proses penelitian, melakukan proses belajar. Ketika kita belajar, kita meneliti. Ada proses di mana kita belajar dari hasil penelitian orang lain, kita baca buku. Tapi ada juga kadang-kala kita meneliti secara mandiri, pribadi. Kita belajar bagaimana cara bagaimana bersepeda. Itu ada proses penelitian yang kita alami. Itu penelitian yang sangat novel, yang sangat baru adalah penelitian yang dia belum pernah ditemukan oleh orang lain sebelumnya. Kan dalam kehidupan si bayi, tentu yang ia temukan dalam dunianya itu adalah hal yang sangat baru bagi dirinya. Tapi kita perlu bergaul dengan peneliti di luar sana untuk tahu apa yang mungkin bisa kita temukan, hal baru apa yang bisa kita temukan. Beberapa referensi dan gambar yang digunakan. Demikian, terima kasih.